Halo semuanya, hari ini kita akan membahas chapter 10, tutorial 10, asistensi manajemen keuangan. Kita akan membahas chapter 15 dan chapter 17. Chapter 15 akan mengcover tentang raising capital dan chapter 17 tentang dividen dan payout policy. Langsung saja ke problem 1, chapter 15. Apa itu venture capital dan mengapa venture capital terkadang diberikan dalam tahapan-tahapan itu. Pertama, apa sih itu venture capital? VC itu adalah bentuk pembiayaan untuk perusahaan baru. Nah, makanya baru seringkali berisiko tinggi. Nah, pemodal VC atau angel investor dapat menginvestasikan uang mereka sendiri pada perusahaan startup potensial. Nah, biasanya VC ini namanya venture capitalis. Ya, venture capitalis itu badan yang memberikan uang atau modal kepada perusahaan-perusahaan baru. Nah, perusahaan model Ventura ini mengkhususkan dirinya dalam mengumpulkan dana dari berbagai sumber daya dan menginvestasikannya. Sumber dana yang mendasari VCF termasuk individu, itu tadi kalau misalkan angel investor, kemudian dari dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, dan bahkan bisa aja dana tersebut berasal dari dana abadi universitas. Nah, contoh-contoh venture capital yang ada di Indonesia, contohnya ada East Ventures, Cyber Agent Ventures, dan yang paling terkenal nih di Asia ada SoftBank. Lalu yang kedua, kenapa sih venture capital itu diberikan dalam tahapan-tahapan? Jadi tadi venture capital itu kan diberikan kepada perusahaan-perusahaan startup ya, atau perusahaan-perusahaan yang baru gitu. Nah, untuk membatasi risiko yang terekspos kepada venture capital ini, kepada si venture capitalis ini, maka model Ventura seringkali diberikan secara bertahap. Nah, ini kan ada tahapan pertama, seed stage. Jadi pada saat si perusahaan tersebut membuat prototipe barangnya, terus kemudian masuk ke tahapan angel investors, misalkan mungkin dana dari keluarganya atau dari teman kerabat terdekat si pendiri perusahaan tersebut. Kemudian masuk ke early stage, terus lagi tahapan round 1A, round 2B, round 3, dan kemudian tahap terakhir di tahap mezanin. Terus si VC ini kalau misalkan beresiko, kenapa sih mereka mau gitu kan? Nah, karena sebenarnya si VC ini mereka tuh exit strateginya adalah pada saat IPO, dan sebenarnya banyak cara lainnya, cuman exit strategi yang paling utama tuh mereka tuh untuk IPO. Jadi ketika mereka sudah istilahnya membesarkan suatu perusahaan startup sampai besar, nanti kalau misalnya mereka sudah dirasa membutuhkan, mereka akan IPO. Jadi mereka akan listing di publik ya, Bank Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. Nanti mereka akan mencoba mendapatkan pendanaan yang besar dari publik gitu. Jadi mereka melepas si perusahaan-perusahaan startup ini ke publik, mereka dapat uang dan mereka exit dari perusahaan tersebut. Lanjut ke pertanyaan B, apa sih itu underwriter? Jadi underwriter itu adalah penjamin emisi bahasa Indonesianya. Jadi mereka adalah perusahaan investasi yang bertindak sebagai perantara antara perusahaan yang menjual sekuritas dan publik. Nah, penjamin emisi melakukan layanan seperti merumuskan metode yang digunakan untuk menerbitkan surat berharga, menentukan harga sekuritas baru, dan menjual sekuritas baru. Jadi, underwriter ini adalah perantara antara perusahaan yang ingin IPO, yang ingin menjual sekuritasnya ke publik dengan investor-investor di publik, gitu ya. Nah, biasanya underwriter ini adalah pihak dari bank. Jadi bank itu punya divisi sendiri, punya divisi tertentu untuk menjamin efek perusahaan-perusahaan. Ada tipe-tipe apa aja sih underwriting itu? Jadi ada 3 pada dasarnya. Ada firm commitment underwriting, ada best efforts underwriting, dan ada Dutch auction underwriting. Nah, jenis underwriting yang pertama ini
Ini di mana underwriting ini membeli seluruh saham dengan memikul tanggung jawab keuangan penuh atas setiap saham yang tidak terjual. Jadi ini. Jadi di sini si underwritersnya itu dia membeli semua saham, membeli semua saham yang ingin uh, dijual oleh perusahaan. Nah, kalau misalkan ada saham yang nggak terjual di publik nanti, ya, itu adalah tanggung jawab dari underwriters. Underwriters mau nggak mau harus menjualnya itu. Nah, biasanya underwriters ini akan mendapatkan keuntungan dari gross spread. Jadi misalkan si perusahaan ingin menjual sahamnya ke publik sebesar 15 US dollar per lembarnya. Nah, si perusahaan akan menjual saham tersebut ke underwriters sebesar 13 dolar. Ya. Nah, selisih 2 dolar antara 15 dolar dengan 13 dolar tadi, itulah yang disebut dengan gross spread. Nah, gross spread tersebut adalah keuntungan bagi si underwriter tersebut. Nah, contoh yang kedua adalah best efforts underwriting. Nah, jenis underwriting ini underwriters itu harus menjual sebanyak-banyak mungkin sahamnya, tapi dia tidak berkewajiban penuh atas setiap saham yang tidak terjual. Jadi ya dia best effort aja gitu untuk menjual saham perusahaan, tapi kalau misalkan ada yang nggak terjual, ya udah itu bukan tanggung jawab dari underwriternya. Maksudnya dia nggak harus menjual penuh. Kalau misalkan nggak terjual, ya itu adalah beban ke perusahaannya. Dan yang ketiga adalah Dutch auction underwriting. Nah, jenis penjaminan ini harga penawaran ditetapkan berdasarkan penawaran kompetitif oleh investor, ya namanya juga auction ya, lelang. Juga dikenal sebagai lelang harga seragam. Nah, kenapa sih contohnya lelang harga seragam? Yang contohnya nih, misalkan perusahaan A ingin menjual 400 saham, ya kan? Terus mulailah kita melakukan lelang gitu ya. Bidder A mereka ingin membeli 100 lembar, harganya 16 dolar. Bidder B mereka ingin membeli 100 lembar, harganya 14. Bidder C mereka ingin membeli 200 lembar, harganya 12 dolar per lembarnya. Nah, perusahaan ingin menjual 400 lembar ya. Kita lihat, kalau mereka harga jualnya 16 dolar per lembar, mereka cuma akan menjual 100 dolar. 100 lembar, sorry. Jika mereka menjual harganya 14 dolar, maka mereka hanya akan menjual 100 lembar. Kalau 200 lembar, 100 ini dari bidder B dengan 100 dari bidder A gitu kan. Belum nyampe target 400. Nah, kalau mereka ngejual 12 dolar per lembarnya, maka mereka akan menjual 11, 100, 200 dan 400 lembar. Nah, ini udah mencakup semua keseluruhan dari target penjualan saham ini oleh perusahaan A. Nah, oleh karena itu maka harga jual saham itu akan jatuh di harga 12 dolar semuanya. Bahkan bidder A yang sebelumnya ngebid sebesar 16 dolar per lembarnya. Nah, inilah mengapa Dutch auction ini dikenal juga sebagai lelang harga seragam. Jadi bidder A, B, dan C mereka sama-sama akan mendapatkan harga saham sebesar 12 dolar per lembarnya gitu ya. Soal C, apa itu flotation cost? Simple, biaya flutasi adalah biaya penerbitan sekuritas pada publik. Ada apa aja sih kategori-kategori dari biaya penerbitan sekuritas kepada publik tadi? Yang pertama ada gross spread. Nah, ini tadi seperti yang gue bilang tadi, gross spread itu terdiri dari biaya langsung yang dibayarkan oleh penerbit kepada sindikat penjamin emisi gitu. Jadi awalnya perusahaan ingin menjual harga sahamnya sebesar 16 dolar misalkan ya, 16 dolar per lembarnya. Tapi karena mereka melalui underwriter ya mereka harus ini dong memberikan komisi dong ke underwriternya. Jadi mereka menjual tuh sekuritasnya seharga 13 dolar saja atau misalkan ya berapalah 14 dolar. Jadi selisih antara harga awal dengan harga yang
dijualkan kepada underwriter itu disebut dengan gross spread. Yang kedua ada other direct expenses. Nah, ini adalah biaya langsung, biaya yang dikeluarkan oleh penerbit yang bukan merupakan bagian dari kompensasi untuk penjamin emisi atau underwriter. Misalnya filing fees, biaya hukumnya, dan pajaknya. Yang ketiga adalah indirect expenses. Nah, biaya-biaya ini yang nggak dilaporkan pada prospektus dan termasuk biaya waktu yang dihabiskan manajemen untuk mengerjakan penawaran baru. Ya, misalkan biaya lembur manajer ya, biaya lembur manajer karena manajer tersebut lembur menyiapkan segala sesuatunya untuk IPO ini gitu. Lalu yang keempat adalah abnormal return. Ini adalah selisih antara return yang sesungguhnya dengan return ekspektasi. Jadi harga saham itu kan misalkan harga saham satunya awalnya di market harganya satunya $20. Kemudian perusahaan menerbitkan saham baru seharga $17. Nah, ada selisih kan? Ada selisih perbedaan harga dari pemegang saham awal ya, pemegang saham yang dulu yang sudah megang saham dari lama itu ya, $20 di pasaran harganya. Tiba-tiba ada saham baru seharga $17. Nah, ini adalah selisih harga ya, atau selisih bisa dibilang kerugian, abnormal returns namanya. Jadi yang seharusnya di pasar itu harganya $20, tetapi perusahaan mengeluarkan saham baru sebesar $17. Ini kan berarti rugi ya. Kalau misalkan si pemegang saham sebelumnya ingin menjual saham ya, kalau ingin menjual saham $20 ya yang nggak akan ada yang mau beli gitu, karena perusahaan udah terbitin saham baru seharga $17 lebih murah daripada market price. Yang kelima ada underpricing. Jadi underpricing ini adalah ketika perusahaan itu menerbitkan saham yang harganya tuh lebih rendah daripada harga seharusnya. Jadi misalkan perusahaan mengeluarkan saham, menjual saham seharga $15 per lembarnya. Tapi kemudian 1 bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian pasar mengkoreksi harga tersebut. Jadi lama-lama harganya naik tuh, nggak $15 lagi, tapi harganya misalkan $20. Nah, ini ada perbedaan harga sebesar $5 per lembarnya. Nah, perbedaan ini yang disebut dengan underpricing. Jadi perusahaan itu terlalu rendah memberikan harga. Contoh yang cost yang keenam adalah green shoe option. Jadi green shoe option ini adalah hak yang diberikan oleh perusahaan kepada penjamin emisi untuk mendapatkan tambahan membeli saham dengan harga penawaran untuk menutupi excess demand dan oversubscription. Jadi misalkan gini, perusahaan menjual 100 saham kepada underwriter kan. Nah, underwriter itu berhasil menjual seluruh sahamnya. 100 saham itu sudah kejual semua. Terus masih ada demand nih untuk saham tersebut. Masih ada demand sebesar 20 lembar saham misalkan ya. Ada demand sebesar 20 lembar saham. Nah, jika ada green shoe option ini, maka underwriter berhak untuk mendapatkan tambahan saham dengan harga penawaran. Jadi misalkan awalnya harga $15. Nah, ya udah, si underwriter itu ya berhak mendapatkan harga $15 tersebut, dapatkan harga penawaran. Jadi harganya nggak mahal. Kayak gitu. Ini contohnya nih. The cost of going public. Contohnya Cornerstone ini perusahaan software di Santa Monica ingin went public di IPO, ya kan? Dia mengisukan 7,5 juta lembar saham dengan harga 13 satunya. Underwriternya adalah Goldman dan sindikatnya tuh maksudnya kumpulan-kumpulan dari underwriternya itu ada Goldman, ada Barclays, dan 4 investment bank lainnya.
Nah, walaupun sebenarnya IPO-nya itu menghasilkan sebesar gross sum-nya sebesar 90 juta,5 US dollar, nah Cornerstone itu cuma mendapatkan 90 juta,5 doang nih setelah expense-nya. The biggest expense adalah 7,14% dari underwater spread-nya, gitu ya. Jadi sebenarnya uh, si Cornerstone itu cuma mendapatkan 12 dolar doang per lembarnya, karena sisanya adalah merupakan bentuk dari gross spread ke underwater-nya, gitu ya. Underwater akan menjual saham tersebut sebesar 13 dolar. Tapi ada tambahan lagi nih, Cornerstone ya, mereka punya biaya 15.000 dolar untuk registrasi fee-nya. Kemudian 13.000 dolar untuk filing fees dan 150.000 dolar untuk dapat listing di Nasdaq Global Market. Nah, ini berarti contoh dari direct cost ya. Kalau ini tadi kan gross spread-nya. Terus ini lagi legal fees-nya 2 juta dolar, accounting-nya 1 juta dolar. Banyak banget kan. Ini semua bagian dari direct cost. Dan ini miscellaneous ini berarti ya dia indirect cost. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari biaya dari IPO. Nah, seperti yang kita tahu, biaya dari IPO itu nggak murah ya, itu sangat mahal banget. Totalnya di contoh ini adalah 11 juta dolar biaya si Cornerstone untuk dapat IPO. 11 juta dolar biayanya. Nah, kita masuk ke problem 2, chapter 12 tentang dividen. Apa itu dividen? Dan jelaskan chronological procedure dari pembayaran dividen. Jadi dividen itu adalah pembiayaan atau pembayaran yang dilakukan dari pendapatan perusahaan kepada pemiliknya dalam bentuk uang tunai ataupun saham. Ya, jadi kalian udah tahu ya dividen itu apa? Dividen itu ada dua jenis, ada cash dividen dan ada stock dividen. Kalau cash dividen ya berarti perusahaan akan membayarkan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk uang, ya. Sedangkan stock dividen itu adalah pemberian dividen kepada pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan. Jadi si pemegang saham akan mendapatkan tambahan lembar saham dari lembar saham yang sudah mereka miliki, gitu. Lalu apa sih chronological procedure-nya? Jadi misalkan begini, pada tanggal 15 Januari ya, perusahaan itu mengumumkan mereka akan menerbitkan dividen pada bulan Februari tanggal 16 hari Senin, gitu ya. Ini namanya declaration date, gitu. Nah, kemudian saham ini nih akan memasuki tanggalan yang namanya ex dividend date. Ini maksudnya apa? Jadi pada tanggal ini nih, tanggal 28 Januari, nah itu adalah di mana perusahaan menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dividen. Jadi misalkan ketika saham diperjualbelikan setelah tanggal ex dividen ini, katakanlah pada tanggal 29 Januari, ya. Nah, si pemegang saham baru tersebut dia nggak akan mendapatkan dividen. Yang akan mendapatkan dividen adalah yang tercatat pada pemegang saham yang tercatat pada tanggal ini 28 Januari dan sebelumnya, gitu ya. Jadi misalkan kalian ingin membeli saham dan kalian ingin mendapatkan dividen dari saham tersebut, ya pastikan kalian membeli sebelum tanggal ex dividend date, ya, karena setelah tanggal ini terlewati, kalian itu gak tercatat sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen pada periode ini, gitu ya. Kemudian 2 hari setelah pada tanggal ex dividen, masuklah ke record date. Nah, di sini perusahaan akan mendeklar siapa-siapa saja sekiranya pemegang saham yang akan mendapatkan
pembagian dividen. Nah, kemudian barulah pada tanggal 16 Februari perusahaan akan memberikan atau membayarkan dividen-dividennya ke pemegang-pemegang saham yang sudah tercatatkan pada ini tanggal record date tadi. Soal B. Nah, di sini ada contoh kasus. ABC Corporation is a consulting firm specialized in FMCG industry. Nah, perusahaan punya 10.000 outstanding shares dengan market value $66 per shares-nya. Nah, berikut adalah parsial balance sheet informasi ya, yang berkaitan dengan ABC Corporation. Ya, dia punya 10.000 outstanding shares dengan parnya $1, berarti 100.000. Capital surplusnya 200.000, retained earnings-nya 290.000, sehingga total owner's equity-nya adalah 500.000 US dollar. Nah, kita diminta untuk tunjukkan kalau ada perubahan jika company ini mengeluarkan kebijakan 10% stok dividen, gitu ya. Nah, tambahan 10% dari stok berarti kan 10% kali 10.000, ya kan? Dari 10.000 outstanding ini nih. Nah, sudah outstanding. Berarti kan tambahannya adalah 1.000 stok, gitu ya. Nah, 1.000 stok ditambah dengan 10.000 yang sudah outstanding dikalikan dengan harga parnya $1, berarti 11.000. Oke, lanjut. Capital surplusnya berarti 200.000 yang awal tadi ini, yang inisialnya, kemudian ditambah dengan capital surplus dari tambahan 10% tadi. Jadi kan 1.000 tambahan ini dikalikan dengan capital surplusnya, yaitu selisih harga pasar market price-nya, yaitu sebesar $66 dengan parnya. Jadi $66 dikurang $1 selisih selisih harga pasar dengan harga parnya, maka ketemu hasilnya 265.000 US dollar. Return earnings-nya ya berarti return earnings dari inisialnya 290 US dollar dikurangi dengan ini tadi yang sebenarnya perusahaan itu bisa mendapatkan 66 shares, $66 per shares ya, dibandingkan dengan $1 per shares tadi. Jadi $66 dikalikan dengan 1.000, maka hasilnya 224.000. Ya, satu jumlah hasilnya tetap 500.000. Nah, jadi di sini yang bisa kita pelajari di sini adalah ketika perusahaan mengeluarkan stok dividen itu tidak akan merubah jumlah dari total owner's equity-nya. Yang berubah hanyalah ini aja, komponen-komponennya. Common stock itu berubah jadi dari 10.000 menjadi 11.000, capital surplus yang berubah dari 200.000 jadi 265.000, return earnings-nya dari 290.000 jadi 224.000, seperti itu. Oke, selanjutnya, bagaimana jika perusahaan melakukan stock split 2-for-1? Ya, kalian udah tahu ya stock split itu apa. Jadi misalkan saham yang outstanding itu sebesar 10.000 lembar saham, ketika outstanding 2-for-1 berarti 10.000 lembar saham tersebut menjadi 20.000 lembar saham ya. Jadi sahamnya dibanyakin lah, istilahnya seperti itu. Yang sebelumnya misalkan saya pemegang 1 lembar saham ya, jadi gue megang 2 lembar saham kayak gitu. Nah, dicontohkan ada ini ya, dia punya 10.000 outstanding, 10.000 lembar saham. Stock splitnya 2-for-1, jadi dari 1 menjadi 2 ya. Makanya 2 kali 10.000 dari 10.000 lembar saham
menjadi 20.000 lembar saham. Ya, harganya juga berkurang dari yang harganya sebesar $1 per sahamnya, karena sekarang lembar dolarnya lebih banyak, lembar saham lebih banyak. Nah, maka dibagi dua juga nih, $1 bagi 2, jadi harga parnya $0,5 per lembar sahamnya. Lalu bagaimana dengan balance sheet-nya? Apakah ada perubahan? Coba kita cek ya. Common stock-nya yang outstanding berarti kan 20.000 lembar saham dikalikan dengan par-nya sekarang yang baru $0,5. Hasilnya 10.000. Sama aja ya. Capital surplus-nya nggak ada perubahan, retained earnings-nya nggak ada perubahan. Jadi total owner's equity-nya juga sama, tetap $500.000. Jadi stock split itu nggak akan merubah nilai pasar dari saham kalian. Nilai buku dari saham kalian akan tetap sama aja, $10.000. Sekarang contohnya, misalkan stock splitnya 4 for 1, jadi dari 1 jadi 4 gitu ya, dari 1 lembar saham menjadi 4 lembar saham. Nih parnya, ya kan, berarti harganya dari 1 dibagi 4 ya, dibagi 4 per 1 kan, 4, 1 bagi 4 berarti $0,25 per lembar sahamnya. Outstanding ya, berarti 10.000 dikalikan 4, ya kan, jadi 4.000 $4.000. Untuk 1 for 5, jadi dari 5 lembar saham menjadi 1 nih, dari 5 berarti kan parnya 1 dibagi dengan 1 per 5 ya, justru harganya jadi naik per lembar sahamnya, karena dia dari 5 saham menjadi 1 saham. Kalau sebelumnya kan dari 1 saham menjadi 4 saham kan, kalau ini kebalikannya, dari 5 saham menjadi 1 saham ya. Kalian jangan sampai kebalik nih. Jadi parnya sebesar $5 per lembarnya, kemudian outstandingnya, nah justru outstandingnya di sini berkurang, ya kan? Di 10.000 bagi 1 per 5 kali 1 per 5 atau 10.000 bagi 5 jadinya 2.000. Ya masuk akal kan? Jadi 5 saham jadi 1 saham, makanya 10.000 saham jadi 2.000 saham, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari 2 saham menjadi 3 saham ya, sama aja, berarti parnya 1 dibagi 3 per 2 kan? Jadi harganya sekarang per lembarnya adalah sebesar $0,67. Outstandingnya berarti 10.000 dikalikan dengan 3 per 2, hasilnya $15.000. Kemudian yang keempat, 1 for 3, berarti dari 3 menjadi 1, kayak gitu. Berarti parnya 1 bagi 1 per 3, jadi per lembar sahamnya sekarang harganya $3, outstandingnya 10.000 kali 1 per 3, berarti sekarang yang outstanding sebesar 3.333. Nah ini semuanya nih kalau kalian kalikan ya, par dan outstandingnya itu hasilnya akan sama-sama $10.000. Jadi di sini berarti mau bagaimanapun stock split yang kalian lakukan ya, hasilnya itu nggak akan merubah nilai kalian di balance sheet kalian gitu. Yang berubah hanyalah jumlah saham yang beredarnya ini yang outstanding dan nilai harga parnya aja gitu. Itu aja yang berubah, nilai perusahaannya nggak berubah ya. Sampai sini aja asistensi dulu kita. Jadi materi ini hitung-hitungannya dikit ya, tadi cuma dividen itu doang, stock split. Apalagi chapter 15 itu kalian banyak sekali teori-teorinya tentang capital venture, terus underwriters. Nah, karena banyak teori-teorinya, maka gue berharap kalian belajar mandiri, kalian belajar sendiri dari bukunya. Ya, karena buku lebih lengkap, di situ dijelasin semuanya tentang
venture capital dan underwriters. Dan untuk chapter 17 ada dividend policy. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke gue. Bisa juga tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, thank you.